Halo teman-teman, pernah lihat air ngalir di pipa? Nah, ternyata cara ngamatinya bisa dua loh. Kalau pakai ular, kita diem di satu titik kayak pasang kamera, terus lihat gimana airnya lewat. Tapi, kalau pakai lagrang, kita malah ikut arusnya. Ngikutin si air kemana dia pergi. Kayak naik perahu kecil di sungai. Jadi bedanya, Euler ngamatin dari tempat tetap, sedangkan Lagrange ikut mengalir bareng airnya. Dua-duanya sama-sama seru buat ngerti gimana harus bergerak. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 9 Fisika Matematika untuk Oceanografi. Di sini kami akan menjelaskan dan mempresentasikan mengenai konsep Euler dan juga Lagrange. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya sebagai moderator, Gendisa Cita Sargayatri 129241009. Lainnya saya Muhammad Eska Fikran 129240078. Selanjutnya saya Indrayani Kasafitri, NIM 12924-120. Saya Ida Suci dengan NIM 129240999. Saya Alnovi Andre 1924088. Baik, untuk yang pertama, sini terdapat bagian latar belakang. Pada perairan laut merupakan sistem fluida dinamis di mana yang selalu mengalami perubahan terhadap ruang dan juga waktu. Pemahaman terhadap pergerakan fluida menjadi dasar untuk menjelaskan berbagai fenomena oceanografi yang terjadi seperti arus, pasang surut, maupun percampuran massa air. Nah, untuk menganalisis dinamika tersebut diperlukan beberapa pendekatan matematis dan juga fisis yang dapat menggambarkan gerak partikel air maupun perubahan kondisi di suatu titik. Pendekatan yang dapat dilakukan yaitu diantaranya Euler dan juga Lagrange yang digunakan untuk memahami karakteristik dari aliran laut secara menyeluruh, sehingga dapat menjelaskan proses seperti transformasi massa, energi, dan juga momentum yang terjadi di perairan. Untuk sejarah, boleh dilanjut. Baik, selanjutnya ada sejarah. Yang pertama konsep Euler. Pendekatan Euler diperkenalkan oleh Leonhard Euler, seorang ahli matematikawan dan fisikawan dari Swiss. Jadi beliau memperkenalkan konsep ini yang berfokus pada titik tetap di ruang tempat fluida yang mengalir. Jadi pada suatu titik, misalkan di sini titik A, terdapat X, Y, dan Z merupakan dimensi dari ruang. Sifat fluida seperti kecepatan, tekanan, dan densitas dan temperatur dianggap fungsi dari ruang waktu, yang dimana dirumuskan dalam matematika U sama dengan U, X, Y, Z, dan T. Lalu selanjutnya ada konsep Lagrange. Berbeda dengan Euler yang tadi, konsep Lagrange sendiri diperankan oleh Joseph Louis Lagrange, yang dimana konsep ini berfokus pada pergerakan partikel fluidanya, bukan pada titiknya. Jadi setiap partikel diikuti sepanjang lintasannya, dan perubahan posisi kecepatan serta sifat fisiknya dinyatakan sebagai fungsi dari waktu. X merupakan panjang lintasan, di mana X merupakan fungsi dari X0, Y0, Z0, dan T. Baik, selanjutnya itu ada perbandingan Euler dan Lagrange. Nah, untuk membandingkannya sendiri itu ada kelebihan dan kekurangan. Dari Euler sendiri itu ada efisien untuk sistem berskala besar karena untuk titik pengamatan yang tetap. Dan selanjutnya untuk pemodelan sirkulasi laut, arus besar, dan epualing. Dan untuk kekurangannya sendiri itu tidak bisa menunjukkan lintasan partikel individu. Nah, untuk kelebihan dari Lagrange itu menggambarkan detail proses adveksi dan difusi massa air untuk studi penyebaran polutan, plankton, dan ataupun air sungai ke laut. Nah, untuk kekurangannya itu tidak efisien untuk sistem besar karena harus melacak banyak partikel. Berikut merupakan ilustrasi terkait penerapan terkait Euler dan Lagrange.
Selanjutnya, hubungan Euler dan Lagrange pada turunan material. Dapat dilihat pada contoh yang diberikan, bahwasanya ketika turunan material itu terdapat dua suku. Yang pertama, suku konvektif dan suku lokal, di mana suku lokal bersifat Euler, yang mana dilihat hanya pada satu titik saja atau kontrol volume. Sedangkan itu dilihat melalui sifat Lagrange, yaitu melihat dari perubahan dari lintasan partikelnya. Nah, selanjutnya ada penerapan dari Euler dan Lagrange. Nah, untuk pertama penerapan Euler ini ada pada acoustic Doppler current profiler. Penerapannya itu mengamati perubahan kecepatan arus laut di satu titik tetap terhadap waktu, seperti sensor yang diam di dasar laut atau kapal. Nah, maksudnya gimana sih? Jadi alatnya itu tidak bergerak, tapi tetap di satu posisi. Misalnya di kapal atau di dasar laut. Dari situ, ADCP mengukur bagaimana kecepatan dan arah arus tersebut berubah seiring waktu di titik tersebut. Nah, jadi fokusnya pada perubahan arus di tempat yang tetap. Selanjutnya ada penerapan Lagrange pada drifter. Penerapan Lagrange pada drifter ini mengamati pergerakan arus dengan mengikuti alat yang hanyut bersama massa air, sehingga menunjukkan arah dan lintasan air laut. Maksudnya di sini adalah alatnya bergerak mengikuti arus laut, drifter hanyut bersama massa air. Nah, sehingga data yang dikumpulkan menunjukkan jalur dan arah pergerakan air itu sendiri. Nah, jadi fokusnya pada pergerakan partikel air di sepanjang lintasan tersebut. Selanjutnya, contoh soal. Contoh soal yang ditampilkan merupakan salah satu contoh soal terkait fluida, di mana diketahui suatu fluida bervariasi terhadap ruang dan waktu, di mana terdapat fungsi yaitu T yang dipengaruhi oleh suku X dan suku T, di mana sama dengan 20 ditambah 2X dikurang T, dengan meter serta T dalam detik. Pertanyaannya yang pertama, hitunglah laju perubahan suhu pada titik tetap di X sama dengan 2 menurut pandangan Eulerian, yaitu dot T per dot T. Dapat diketahui pada soal bahwasanya turunan dari suhu terhadap variabel waktu itu tuh nilainya -1. Sedangkan untuk perubahan terhadap ruang X nilainya itu 1. Jadi untuk soal yang pertama nilainya itu dot T per dot T sama dengan -1. Untuk soal yang kedua, hitunglah laju perubahan suhu yang dialami partikel fluida yang bergerak, yaitu turunan totalnya, yaitu dot T dt per dt, di mana rumusnya itu dot T per dot T ditambah U dikali dot T per dot X, di mana diketahui pada soal pertama bahwasannya dot T per dot T itu nilainya -1. Sedangkan U diketahui di soal bernilai konstan, yaitu 1 meter per second. Sedangkan untuk turunan dari dot T per dot X itu bernilai 2. Jadi untuk soal yang nomor 2, turunan totalnya itu nilainya yaitu 1. Sekian.